kita membahas ranah linguistik ya. Linguistik jadi ilmu bahasa. Ada berapa tataran dalam bahasa? Ada morfologi, ada sintaksis, lalu ada lagi fonologi, dan juga ada lagi yang keseluruhan. Jadi secara menyeluruh itu adalah semantik. Selain semantik, yang menyeluruh lagi adalah bahasa itu sendiri. Bahasa digunakan di masyarakat pasti dia memiliki fungsi masyarakat ya. 也就是它的社会功能，语言的社会功能，还有它的流派，流派nya apa saja dalam pembelajaran. Nah, ini kalau keseluruhan. Tapi kali ini yang akan kita bahas hanya morfologi aja. Dan morfologinya bukan morfologi Indonesia. Kalau Indonesia lain lagi, Mandarin lain lagi gitu. Yang kita akan bahas adalah morfologi bahasa Mandarin. Ya, jangan susah-susah morfologi apaan sih? Kita nggak usah mabok begitu. Kita bahas aja tentang kata. Ya, jadi kata Mandarin khususnya. Nah, di sini kita akan lihat ada 汉语词汇的构成部分。我们尝试用两种语言来跟大家说。Video ini akan dijadikan video pendukung ya, pendukung dalam pembelajaran morfologi bahasa Mandarin. Seperti yang kita tahu ya Hans, bahwa morfologi ini membahas tentang kata. Ada yang tanya tuh, jadi bedanya apa kalau kata ini dibahas di morfologi juga, lalu dibahas juga di sintaksis, apa sama? Beda. Kalau yang di morfologi kita membahas kata ke dalam, bentuknya, strukturnya, relasinya, fungsinya. Tapi kalau di sintaksis kita bahas si kata ini ketika dia masuk di kalimat dia jadi apa gitu loh. Seperti manusia, kita sekarang membahas yang di keluarga. Nah, satu lagi keluarga ini kalau keluar gitu, hubungan dengan orang lain atau perusahaan, relasinya dengan orang lain seperti apa. Nah, itu sintaksis. Baik, sekarang kita teruskan ke sini. Jadi yang akan diangkat adalah ya kosakata itu maknanya mencakup seluruh kosakata, seluruh kata. Kalau kata kan satu satuan. Vocabulary and words bedanya. Kata itu words, phrase itu frasa. Phrase adalah frasa, di Mandarin kan jadi tuanyu. Kalau phrase adalah di atas kata, jadi kata tambah kata. Misalnya banting tulang gitu ya. Nah, banting tambah tulang kan bantingnya satu, tulangnya satu. Dicampur jadi banting tulang itu bilang frasa. Mungkin ada yang bilang kata juga, tapi sebenarnya frasa udah dua itu kan. Misalnya makan nasi, naik kuda, jambu merah, nah, itu kan udah jadi phrase. Ya, itu frasa memang dari bahasa Inggris kan phrase. Jadi yang kita bahas adalah vocabulary, itu kan keseluruhan. The vocabulary of somebody bisa, of the books bisa, of the language juga bisa. Nah, kalau katanya sendiri itu satu-satuan. Jadi yang kita bahas sekarang adalah satu-satuan dulu. Tapi si satu-satuan ini di dalam keseluruhan vocabulary itu ada apa aja gitu loh. Jadi si vocabulary dari Mandarin, dari Indonesia, dari bahasa Inggris kan lain-lain. Kalau di bahasa Mandarin kosakata yang sebut 词汇, kita 词汇 jadi 词的总称，所有的词叫词汇。Nah, kita bahas 词汇 itu terdiri dari apa gitu kalau yang Mandarin. Nah, di sini dikatakan terdiri dari 3. Jadi di sini udah dituliskan 基本词汇 1, lalu 一般词汇 1, ketiga ini 国语词、方言词和外来词, keempat adalah 字母词. Ya, jadi 基本词汇 ini dia memiliki 3 ciri. Jadi 基本词汇 itu yang paling tua dan dia punya 3 ciri, 3 tanda. Satu tandanya adalah 稳固性, mantap. Nah, 稳固, kedua adalah 能产, dia bisa jadi tumbuh tambah banyak. Satu lagi 全民性, itu 3.